Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Tani, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel Omah Tani, tempat singgah para petani. Oke Sobat Tani, kali ini kita akan jalan-jalan melihat sebuah desa yang tempatnya itu sangat banyak sekali petani yang budidaya cabai. Nah, saat ini kelihatannya di desa tersebut itu lagi tren budidaya cabai. Ada apa dengan cabai? Coba kita tanya-tanya kepada petaninya. Kita temui petaninya Bapak Imron. Selamat siang Pak Imron. Selamat siang Pak. Oke, lagi sibuk ini Pak Imron? Iya, ini lagi lihat-lihat cabai nih. Oh, bagus sekali kayaknya ini Pak Imron ya cabainya. Alhamdulillah. Pak Imron, mungkin pertama kali bisa memperkenalkan diri dulu kepada Sobat Tani biar kita lebih akrab sama Sobat Tani. Monggo. Perkenalkan, nama saya Imron, asli Mojodowo, Kemlagi Mojokerto Pak. Siap. Ini saya budidaya cabai merah besar karena mengikuti pasaran, makanya orang-orang sini petani ahli tanam cabai merah besar. Berarti ini tren baru ya Pak Imron ya? Iya. Oh, berarti baru tahun ini atau mulai tahun kemarin ya Pak Imron? Mulai tahun kemarin sudah ada periode ini Pak. Oh, mulai tahun kemarin sudah banyak petani-petani beralih ke cabai merah. Ya. Oh, sebelumnya masih banyak tanam kayak padi, jagung seperti itu ya Pak Imron ya. Oh, oke. Pak Imron, bisa diceritakan kita lebih awal dulu. Bagaimana sih pola tanamnya, cara tanamnya mulai dari awal, persiapan lahan seperti itu. Gimana Pak Imron? Kalau persiapan awal lahan, kita aduk lahan ini Ya. lebar 80 cm. Lebarnya 80 cm, oke. Terus kita kasih dasaran pupuk, Ah. terserah pupuk tergantung organik atau kimia. Oh gitu. Ah. Sebelum ada mulsanya Pak Imron? Sebelum ada mulsanya, Dikasih pupuk dasar dulu? Iya. Oke, ya siap. Terus lanjut Pak Imron. langsung pupuk dasar. Setelah itu dikasih mulsa. Dikasih mulsa. Nah, mulsa ini. Oh, tujuannya apa sih Pak Imron kok dikasih mulsa itu? Rumput tidak mengganggu pertumbuhan ini. Oh, biar rumputnya tidak tumbuh, tidak mengganggu pertumbuhannya lombok. Cabenya ya. Oh, oke. Siap Pak Imron. Jadi jaraknya 80 cm. 80 cm. Oh, antara baris satu dengan baris satunya. Oke Pak Imron. Terus jarak tanam Jarak tanamnya ya yang ideal itu 50. 50 cm. Sampai 40. Berarti satu gulutan ini diisi dua Pak Imron ya? Diisi dua. Oh, jaraknya ke sininya 50, yang ke sininya sesuai dengan lebarnya. Lebarnya. Oh, oke. Bisa 25, 30. Oh, siap. Oke, Pak Imron. Monggo sambil merokok nggak apa-apa Pak Imron. Kita nyantai aja, Sobat Tani, Iya, kita Pak. nyantai. Soalnya kita lagi di lahan. Biasa, petani itu kalau tidak ada rokok ini nggak bisa kerja. Seperti itu, Iya, Pak. Sobat Tani. Oke, Pak Imron, sekarang masalah pemupukan Pak Imron. Nah, Iya, Pak. bagaimana sih pola pemupukannya atau berapa hari sekali menggunakan apa gitu Pak Imron? Kalau pola pemupukan, pupuk dasar sudah, terus pupuk awal kita tanam usia sampai 21 sampai 15 kita baru pemupukan kocor. Oh gitu. Usia 15 hari 15 sampai hari sampai 21 hari. Itu pemupukan pertama. Pemupukan pertama. Oh, siap. Pakai kocor Pak Imron ya? Pakai kocor. Oh, Terus siap. Oke. 3 harinya atau 4 hari kita Ya. spray. Pemupukan Di-spray. spray ya. Oh, iya. Oke. Untuk ini ya, untuk di daun, spray Iya, daun. spray daun. Bukan di pangkalnya, di akarnya Bukan, Pak Imron. bukan. Oke, siap. Oke. Terus pupuk yang digunakan biar buahnya bisa maksimal Pak Imron. Apa yang digunakan Pak Imron? Kalau saya pupuknya itu pakai NPK Mutiara. NPK untuk Mutiara. bocornya. Oh. Untuk pupuk daunnya macam-macam Oh ya. mereknya kan, ada MKP, ada apa namanya folium, kalsium gitu. Oke, siap. Kita Oke. spray. Oke, Pak Imron, luar biasa sekali ini. Saya lihat tanamannya Alhamdulillah, memang banyak sekali buahnya ya, seperti Ya, lebat banget. Ya seperti ini, Pak. Oh iya. Bagus ini, panjang-panjang ini. Oke. Terus Pak Imron, kendala apa sih yang dihadapi dalam budidaya cabai ini? Nah, ini penting sekali Pak Imron. Kalau dihadapi budidaya cabai ini, awal buah, musuh kita adalah lalat buah. Lalat terutama. buah. Oh iya. Kesukaannya lalat buah.
ini buahnya yang agak muda itu kan mudah diserang ini. Oh gitu. Nah, Nyerangnya pada waktu cabenya masih muda. iya cabai muda. Oh Masa iya. generatif, vegetatif Ya. itu sudah diserang sama lalat buah. Oh. Makanya kita pakai perangkap, Pak. Oh gitu. Seperti lem Oh. atau obat Untuk mengantisipasi lalat lalat buah. buah. Pakai lem. Iya, pakai lem. Oh ya 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 ya. Oke oke. Enggak pakai obat Pak Imron? Pakai ada. Oh, ada obatnya untuk juga? pengusir, ya. Hmm. Itu tergantung dari merek Curakron itu bisa. Oh, berarti selain menggunakan obat juga menggunakan perangkap lem. Oh, itu untuk mengatasi lalat buah. Iya. Oke, Pak Imron, selain lalat buah, apa lagi kira-kira kendalanya? Kendalanya kalau di musim penghujan ini kan mintanya kan airnya turun terus digenangi air. Oh. Tapi kalau ini agak telat ini. Oh, gitu. Iya. Maksudnya Air pengairannya harus stabil. Harus stabil, Pak. Oh, ya ya ya. Jadi kalau mengandalkan curah hujan, tada hujan kurang maksimal berarti. Kurang maksimal, makanya harus ada Pompa. bor pompa gitu. Ya ya, oke oke, siap siap. Pak Imron, terus sekarang harganya Pak Imron, harga panen itu sampai berapa sih Pak Imron? Harga Ya, jualnya? kita lihat di pasaran waktu kita tanam Ya. daerah dataran tinggi. Kalau belum panen, kalau kita dataran rendah panen, ya harganya lumayan naik lah, cukup lumayan. Bisa tinggi. Kalau kita panennya bareng sama-sama, ya. dataran rendah panen, dataran tinggi panen, harga bisa hancur. Oh gitu. Jadi Oh iya ya. di pasaran menumpuklah stoknya. Oh gitu, stok barangnya menumpuk. Iya. Oke, Pak Imron, dengan apa harga tinggi itu kira-kira berapa sih Pak Imron? Harga standarnya itu berapa Pak Imron? Harga standarnya sampai 30. 30.000 per kilo ya? Per kilo. Oh, oke oke. Kalau harga hancur, nah Pak Imron, harga hancur itu sampai berapa? Kira-kira petani bisa minus itu di angka berapa? Ya di angka 8.000. Oh, 8.000. 10, Pak. Pernah Iya, ya? Pernah segitu Pak Imron? Belum pernah, alhamdulillah. Oh, belum pernah. Artinya belum pernah rugi petaninya. belum. Oke oke. Alhamdulillah. Jangan sampai, Pak. Oh iya. Alhamdulillah sobat tani, ternyata petani Lombok tidak pernah rugi karena harganya masih maksimal di angka sekitar 30.000 seperti itu. Oke Pak Imron, sekarang usia panen Pak Imron. Jadi mulai tanam pertama sampai bisa dipanen itu usia berapa Pak Imron? Kalau panen petikan pertama usia 65 hari, Pak. 65 hari Iya. sudah bisa dipetik pertama. Petik pertama. Oh iya, Ini siap. panennya sampai petikan ke 15 bisa, Pak. Sampai 15 kali petikan. Petikan. Oh. Tergantung pertumbuhannya ini, Pak. Daunnya Tergantung ini, Pak. kesuburannya tanaman. Oh, siap. Terus Pak Imron, mulai petik pertama, petik kedua, petik ketiga itu jaraknya berapa lama biasanya Pak Imron? 2 hari sekali, Pak. 2 hari metik. sekali bisa dipetik. Bisa dipetik. Oh, berarti Ada yang merah-merah seperti ini. iya. Ini 3 hari lagi sudah bisa dipetik pertama, Pak, ini. Oh, gitu. Oh, berarti setiap 2 hari sekali bisa panen. Bisa. Oh, artinya penghasilannya petani ini bisa rutin Pak Imron ya? Bisa 2 hari sekali, Pak. 2 hari sekali. Oke, oke. Terus sampai usia berapa Pak Imron? Terakhir bisa dipetik itu Pak Imron? Ya usia 4 bulan, Pak. Sekitar 4 bulan terakhir, ya. 4 bulan itu sudah terakhir. Sudah nggak bisa dipanen lagi ya? Sudah nggak bisa. Sudah habis. Habis. Oh, oke oke. Terus Pak Imron, total hasil dalam panen itu mulai yang usia 65 hari tadi yang petik pertama sampai Iya. terakhir yang 4 bulan itu kira-kira sampai bisa hasilnya berapa Pak Imron? Kita kalau nanam sekitar 10.000 pohon ini. 10.000 pohon ya. 10.000 pohon cabai. Ya. Ya kisaran hampir 100 juta, Pak.
totalnya 100 juta. 100 juta. Nilai rupiahnya? Nilai Kalau rupiahnya. nilai tonasenya sampai berapa Pak Imron? Tonasenya ini rata-rata per batang itu kalau bagus Pak 1 kilo. 1 kilo? Nah, 1 kilo per batang ya? Per batang, Oh. tinggal ngalikan aja Pak. Oh. Kalau kisaran harga 20, ya kita tinggal ngalikan 20.000 kali 10.000 itu sudah berapa? Oke Pak Imron, berarti dalam satu batang ini bisa menghasilkan 1 kilo. 1 kilo. Oh, berarti kalau kita punya 10.000 batang, berarti sama dengan 10 ton ya Pak Imron? Iya. Wes, Iya, luar Pak. biasa sekali. Iya. 10 ton. Iya. Padahal harga Lombok itu kisaran berapa Pak Imron? 20.000. Standarnya 20.000. 20.000 aja lah. 20.000 itu harga standar ya Pak Imron Harga ya? standar, Pak. Kadang-kadang malah bisa lebih ya? Bisa. Oh, wes. Berarti 20.000 kali 10 ton. Iya. 200 juta? 200 juta. Pak. Wes, luar biasa sekali. Iya. 200 juta dalam 4 bulan itu ya Pak, Iya, Pak Imron ya? Oh, sekali panen itu tadi ya, satu Iya. siklus berarti 200 juta dibagi 4 bulan, satu bulannya bisa 50 juta Sobat Tani. Jadi dari 10.000 tanaman kita bisa menghasilkan 200 juta dalam jangka waktu 4 bulan. Artinya dalam 1 bulan kita bisa menghasilkan 50 juta. Oke, siap Pak Imron. Iya. Terus dalam 10.000 pohon itu butuh lahan berapa luas Pak Imron? Kurang lebih 500.000 meter persegi Pak. 5.000 meter persegi, Iya. setengah hektar ya Pak Setengah Imron ya? hektar, Pak. Itu sudah muat sekitar 10.000. Muat, Oh, artinya untuk menghasilkan 200 juta itu tadi tidak butuh lahan yang sangat luas gitu ya Enggak, Pak Imron ya? enggak, Pak. Cuman setengah hektar Iya, ya? setengah hektar Oh, aja. luar biasa sekali Sobat Tani. Ternyata hanya dengan lahan yang setengah hektar aja kita bisa panen 200 juta. Seperti itu Sobat Tani. Oke, terus Pak Imron, ini untuk terakhir kira-kira pesan apa yang mau disampaikan kepada Sobat Tani Ya, untuk atau pesan saya kepada pemerintah, Dinas Pertanian, terutama ini pupuk Pak. pupuk ya? Nah, Oke. Kita ini ya. lahannya nggarap ngerjakan lahan di lahan perhutani Pak. Oh iya, siap. Perhutani ini kan nggak dapat pupuk Pak ini Pak. Tidak dapat jatah pupuk? Nggak dapat Pak. Artinya beli Non-subsidi. sendiri? Iya beli sendiri Wah, Pak. non subsidi berarti Pak Imron ya? Padahal kita ini kan orang Indonesia Pak. Ya, Kita ya. sama-sama orang Indonesia Pak. Oke, ya. Kok nggak sama itu gimana Pak ini? Oke. Sobat Susahnya Tani. petani perhutani seperti ini Pak, susahnya Pak. Kesulitan pupuk. Iya. Oke, Sobat Tani, ini ada pesan dari Bapak Imron. Ternyata Bapak Imron ini kan petani LMDH karena lokasinya dekat hutan dan ternyata tidak dapat jatah pupuk. Nah, ini sementara jatah pupuk itu hanya masuk lahan-lahan sawah, lahan-lahan pedesaan. Karena lahan perhutani itu memang tidak dapat jatah pupuk. Jadi mereka petani-petani di LMDH itu harus beli pupuk yang non subsidi, yang harganya kita ketahui cukup mahal juga. Seperti itu. Pak Imron, solusinya untuk mengatasi pupuk mahal itu apa, Pak Imron? Barangkali bisa produksi sendiri atau gimana, Pak Imron? Cara mengatasi pupuk mahal Pak, Ya. kita fermentasi sendiri Pak. Bikin Sama sendiri pupuk ya? organik, iya Pak. Untuk mengatasi biar nggak terlalu banyak biaya. Oke, seperti itu. Oke, Pak Imron, mungkin sementara cukup seperti itu dulu. Kita ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih Iya, atas Pak. waktu yang diberikan. Sama-sama, Pak. Oke, terima kasih Sobat Tani. Seperti itu dulu kita ngobrol-ngobrolnya sama Pak Imron, petani cabai di Desa Mojodowo, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang pangan dunia.